Selamat pagi para sahabat pecinta budidaya tanaman. Hari ini saya akan menyampaikan kepada para sahabat bagaimana cara agar tanaman kita walau masih kecil tetapi sudah bisa berbuah, ya. Walau masih kecil tetapi sudah bisa berbuah. Oke para sahabat, sebelum kita sampaikan bagaimana caranya, saya ingin tunjukkan dulu beberapa tanaman saya yang masih kecil tetapi sudah berbuah dan sudah berbunga, ya. Sudah berbunga dan sudah berbuah. Nah, contoh pertama para sahabat, nah ini adalah jambu madu, ya. Lihat ini masih sangat kecil, ya. Jambu madu yang saya tanam di ember cat, ya. Yang saya tanam di ember cat. Nah, ini ember catnya dulu nih, entah merek ya apa ini, ya merek apapun samalah, ya. Nah, jadi para sahabat sekalian, ini jambu madu saya ini sudah pembuahan yang ketiga para sahabat. Sudah pembuahan yang ketiga, walau masih kecil seperti ini, sudah pembuahan yang ketiga. Nah, ini pembuahan yang kedua kemarin para sahabat, ini belum saya potong, ini apanya, bekas buahnya ini, ya. Belum saya potong, masih saya biarkan. Nah, dan hari ini sudah mulai berbuah lagi, sudah berbunga, sedang berbunga, ya para sahabat, ya. Para sahabat lihat nih, proses bunganya sudah mulai tumbuh, sudah mulai keluar bunganya, dan ini sangat banyak bunganya para sahabat. Nah, nih kalau para sahabat lihat nih, bunganya sangat banyak ini. Nah, semua dahannya ini penuh bunga para sahabat nih. Nah, kalau para sahabat lihat, semua ini cabangnya menghasilkan bunga dan bunganya sangat lebat. Nah, ini masih sangat kecil para sahabat. Pohon jambu madu saya ini, ya, tetapi sudah berbuah untuk yang ketiga kalinya. Nah, di sebelahnya juga ini ada para sahabat. Nah, ini satu lagi jambu madu saya, dan ini baru panen, ya. Kalau para sahabat lihat, nah nih bekas buahnya baru dipanen juga, ya. Nah, ini baru dipanen, ya. Nah, kemudian ini buah yang gagal, ya. Nah, buah yang gagal kemarin, ya, karena tidak maksimal dirawat, kemudian hujan juga sangat deras, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi tanaman kita yang lain para sahabat. Jangan boleh para sahabat lihat. Nah, ini pohon mangga saya ditanam di, ya, di drum potong, ya. Nah, boleh para sahabat lihat, ini sudah pembuahan yang kedua nih. Ini sekarang proses pembuahan yang kedua, dan ini sudah bakal buahnya sudah banyak para sahabat nih. Nah, bakal buahnya sudah banyak. Nah, boleh para sahabat lihat, ini bakal buah sudah banyak. Nah, ya. Nah, lihat nih para sahabat, lihat boleh nih, bakal buahnya sudah banyak. Nah, nih, ya. Nah, kemudian bakal bunga yang muncul juga banyak nih. Nah, ini boleh para sahabat lihat nih, bakal bunga. Ini bakal bunga, ya. Ini kemudian di atas juga nih. Nah, ini, ya, bakal bunganya banyak. Dan ini yang sudah duluan nih tadi, ya. Sudah ada pentil buahnya, ya. Nah, ini juga kita beralih ke sebelah sini. Ini juga bakal bunganya nih.
Nah, bakal muncul nih semua bakal bunganya. Nah, ini juga para sahabat ya, masih kecil batangnya. Para sahabat lihat nih. Nah, nih masih kecil batangnya ya. Ditanam di dalam drum potong ya. Nah, kita beralih lagi ke yang lain para sahabat ya. Nah, kita boleh lihat lagi ya. Nah, saya punya kelengkeng para sahabat. Nah, ini kelengkengnya ya juga masih kecil. Saya tanam di tanah, tapi masih kecil para sahabat. Lihat nih. Nah, ini tingginya masih segini, masih kecil. Tetapi para sahabat lihat, ini sudah berbunga nih. Nah, lihat nih. Ini sudah berbunga ya. Masih kecil, tetapi sudah berbunga ya. Nah, nih lihat para sahabat boleh lihat nih. Ya. Dan kalau para sahabat lihat ini masih sangat kecil. Ini masih setinggi pinggang saya nih para sahabat ya. Tetapi juga sudah berbunga. Nah, kemudian coba kita lihat lagi ya tanaman kita yang lain yang juga masih kecil tetapi sudah berbuah. Nah, ini kita punya sawo ya. Nah, ini sawo ini sudah lama berbuah. Batangnya juga masih sangat kecil, saya tanam di tanah. Lihat nih. Batangnya masih lebih besar jempol saya nih dari batangnya. Ya, masih besar jempol saya. Mungkin ini batangnya sama dengan kelingking saya nih. Jari kelingking ya. Sama seperti jari kelingking saya. Tetapi ini sudah lama berbuah, sudah ada kita nikmati buahnya dan buahnya sangat manis ya. Nah, kalau para sahabat lihat nih buah. Nah, ini semua buah nih, semua buah, semua buah nih para sahabat ya, semuanya buah, buahnya banyak nih, para sahabat lihat nih, semuanya buah, ya, nah ini juga, ya, semuanya buah, ini. Ini juga ya, semuanya menghasilkan buah. Jadi tanamannya juga masih sangat kecil. Kalau para sahabat lihat batang utamanya saja masih sebesar kelingking saya. Dan cabang-cabangnya ini masih hampir sebesar ya, lebih besar dari batang sapu lidi lah sedikit ya. Tapi buahnya sudah sangat banyak dan rasanya sangat manis. Nah, para sahabat, kenapa sebenarnya atau bagaimana sebenarnya trik supaya tanaman kita walau itu ditanam di pot atau ditanam di tanah tetapi masih kecil sudah bisa berbuah ya. Nah ya, sambil saya jelaskan, saya tunjukkan dulu nih para sahabat ya. Ini apa namanya, banyak sekali buahnya, markisa ya. Ya lumayan lah para sahabat untuk di jus, untuk pemenuhan vitamin ya, di rumah, keluarga di rumah ya. Nah, sambil kita berbudidaya tanaman, sambil kita menikmati hasilnya ya. Jadi bagaimana sebenarnya, kita kembali lagi ke topik kita para sahabat. Bagaimana sebenarnya agar tanaman kita, baik itu ditanam di pot ataupun ditanam di tanah, masih kecil tetapi sudah bisa menghasilkan buah ya. Jadi para sahabat, sebenarnya caranya sangat sederhana. Yang pertama para sahabat, pengolahan media tanam ketika kita baru tanam itu harus diperhatikan. Nah, saya biasanya menggunakan media tanam itu kompos dipadu dengan sekam bakar, dipadu dengan tanah humus dari hutan. Ya. Kompos, sekam bakar, tanah humus dari hutan. Nah, jadi 3 bahan ini
ya. Saya campur 1:1, 1:1. Jadi semuanya satu bagian. Nah, lalu dicampur, kemudian saya siram dengan M4 pertanian yang saya campur dengan air, ya. Saya siram dengan M4 pertanian, saya campur dengan air. Kemudian saya biarkan di dalam ember selama lebih kurang 1 bulan, ya. Nah, selama lebih kurang 1 bulan, kemudian baru saya gunakan ke tanaman saya sebagai media tanam, ya. Saya gali lubang kalau di tanah, lalu saya masukkan ke lubang tanam. Kalau dalam pot tinggal masukkan ke dalam potnya. Nah, jadi para sahabat, kemudian yang selanjutnya sesudah kita tanam, maka bagaimana perawatannya agar cepat berbuah? Nah, yang pertama para sahabat, saya menggunakan PSB, ya. Saya menggunakan PSB. Nah, jadi pagi hari 2 kali seminggu saya siram nih dengan PSB. Ini PSB-nya. Nah, ya, yang saya buat, ya. Bagi para sahabat yang bertanya-tanya bagaimana pembuatan PSB, nanti boleh tanya saya di kolom komentar, ya. Karena saya tidak akan jelaskan itu di sini. Nanti boleh para sahabat tanya saya di kolom komentar, ya, bagaimana pembuatan PSB-nya, ya. Pembuatannya sangat sederhana, ya. Boleh nanti para sahabat tanya. Nah, jadi sekali 2 minggu tanaman saya itu saya siram dengan PSB, ya. Nah, saya siram dengan PSB, saya campur air, perbandingannya 1:10, ya. 10 bagian air, 1 bagian PSB. Nah, nggak usah terlalu pas ukurannya, di agak-agak saja. Lalu siram setiap tanaman, siram. Nah, itu yang pertama. Kemudian sekali 2 minggu atau 2 minggu berikutnya saya siram dengan kompos cair. Saya katakan sebagai kompos cair. Kompos cair yang saya buat itu ya sederhana para sahabat. Nah, ini kebetulan kompos cairnya sudah habis. Ini embernya. Nah, di sini tapi masih ada, saya mau buat lagi nih. Nah, kompos cairnya para sahabat, ini batang pisang. Nah, bahan utamanya batang pisang yang saya cacah nih. Boleh para sahabat lihat nih, batang pisangnya banyak nih. Ini saya ambil nih. Nah, nih. Nah, nih batang pisang atau bagian tengah pisang nih. Nah, ya. Nah, saya cacah, kemudian saya tambah lagi dengan kalau di tempat saya itu kebetulan belum saya ambil, itu daun si pahit-pahit namanya kalau di tempat saya. Para petani di sini banyak menggunakannya sebagai pupuk cair atau dijadikan bahan kompos, ya, bahan kompos. Nah, nanti kalau misalnya saya sudah ambil, saya akan kasih tahu para sahabat bagaimana gambarnya, ya. Daun, kalau di sini disebut dengan daun si pahit-pahit. Nah, bunganya berwarna kuning, daunnya seperti mirip-mirip daun terong lah, ya. Nah, nanti akan saya lihat. Nah, bahan utamanya yang 2 itu. Kemudian semua sampah dapur saya masukkan juga ke situ, ya. Saya masukkan ke situ. Kemudian saya siram dengan M4 pertanian, ya. Nah, saya fermentasi dengan M4 pertanian. Nah, saya kasih gula merah, kemudian saya kasih M4, saya campur air, saya aduk gula merah tadi dengan M4 pertanian, saya campur air, saya aduk, kemudian saya siramkan ke dalam ember tadi, saya masukkan ke dalam ember tadi. Nah, biasanya sebagai bahan apanya, saya gunakan air kolam para sahabat. Nah,
untuk mengisi tadi pembuatan pupuk cair itu saya gunakan air kolam. Karena kebetulan di sini juga kita punya kolam ikan nila para sahabat ya. Nah, ini. Nah, ini kolam ikan nila saya. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kolam ikan nila. Saya tutup dengan jaring untuk menghindari pemangsa ikan ya. Nah, jadi saya gunakan air kolam, kemudian saya fermentasi selama kurang 1 bulan. Nah, ketika sudah saya fermentasi selama lebih kurang 1 bulan, kemudian saya saya siramkan juga sekali 2 minggu. Nah, caranya seperti ini para sahabat. Minggu pertama saya siram dengan PSB ya, yang tadi saya tunjukkan dalam botol berwarna merah itu. Kemudian minggu ketiga saya siram dengan pupuk cair yang saya buat tadi dari sisa sampah dapur yang berbahan pisang, kulit pisang bahan utamanya ya, batang pisang, kulit pisang, dan daun si pahit-pahit yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian sekali sebulan saya bantu dengan NPK, tapi sedikit. Nah, karena saya lebih banyak mengandalkan organik ya. Saya kasih dengan NPK sedikit. 1 batang itu sekali sebulan saya kasih 1 sendok makan ya. Nah, saya tabur di sekelilingnya. Nah, sekali sebulan. Nah, ya. Kemudian semprot hama atau semprot pestisida saya nggak pernah. Jadi tidak pernah saya semprot pestisida. Jadi cukup perawatannya sederhana seperti itu. Itu proses pemupukannya para sahabat. Nah, ini juga ya para sahabat, saya tunjukkan nih terong Belanda saya masih kecil tapi ini sudah berbunga nih para sahabat. Ya, sudah berbunga. Nah, ini juga durian Belanda disebut ya para sahabat ya. Saya bilang terong Belanda, durian Belanda ya. Ini sudah berbunga nih para sahabat ya. Juga masih kecil, tanam di tanah ya. Nah, sudah berbunga juga. Nah, dan sudah ada bakal bunga yang sudah selesai mekar. Nah, ini juga bunganya ya. Nah, ini para sahabat. Nah, sudah ada kemarin bakal buahnya, atau mungkin sudah jatuh atau cemana. Nah, nih. Ini sudah selesai sudah menjadi bakal buah nih para sahabat ya. Nah, di sini juga satu lagi sudah ada bakal buahnya. Nah, ini para sahabat ya. Nah, karena mana tahu kelihatan mungkin enggak ya. Nah, tapi nanti kalau sudah jadi jadi buah saya tunjukkan. Ini juga masih kecil durian Belanda ya, atau sirsak ya. Nah, masih kecil juga sudah berbunga. Jadi semuanya di sini masih kecil-kecil sudah berbunga ya. Nah, jadi para sahabat yang ingin tanamannya juga kecil, masih kecil tetapi sudah menghasilkan banyak buah atau sudah berbuah, para sahabat boleh mengikuti cara yang saya sampaikan. Berbudidaya tanaman itu tidak sulit para sahabat ya. Berbudidaya tanaman itu tidak sulit. Nah, silahkan Anda memulai. Perawatannya sederhana, boleh nanti Anda gunakan PSB, boleh juga menggunakan pupuk cair, kompos cair buatan sendiri ya. Nah, boleh dicampur juga dengan kimia tapi kadarnya kecil sedikit ya para sahabat. Jadi kalau kimia tadi itu kalau di tanah ya saya kasih 1 sendok makan. Kalau di pot ini ya sekali sebulan saya kasih 1 sendok teh. Nah, 1 sendok teh itu pun tidak terlalu full. 1 sendok teh ya. Jadi kebanyakan mengandalkan organik yang tadi, PSB, kemudian pupuk cair buatan kita sendiri ya, kompos cair buatan kita sendiri ya. Nah, jadi para sahabat, nah itu dulu informasi yang saya sampaikan hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat. Nah, buat para sahabat yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dari saya, ya, silahkan like channel saya, subscribe, ya, dan silahkan di-share agar orang lain juga boleh mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Salam budidaya tanaman para sahabat. Sekian dan terima kasih.